Tensi pertempuran di Pulau Aegis semakin meningkat seiring dengan Kizaru yang sudah berada di depan mata Vegapunk. Satu lagi ancaman besar yang benar-benar akan segera muncul yakni Gorosei Saturnus yang sudah muak melihat semuanya. Jadi, mampukah mereka menanggulangi hal yang tidak terduga yang akan mereka dapatkan setelah salah satu Gorosei akan mengancam hidup mereka dan menghancurkan segalanya di pulau tersebut? Yo Tamagon, selamat datang di channel Tamagon 4. Kali ini kita akan mereview mengenai chapter terbaru yang baru saja rilis, yakni chapter 1093. Di sini kita akan membahas detail mengenai percakapan lengkap yang ada pada chapter ini beserta dengan beberapa gambar yang akan Tamagon visualkan dalam bentuk cerita. Tidak lupa Tamagon sapa dulu seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Ingat untuk selalu bersyukur ya nakama. Dengan bersyukur itu akan mendorong kalian untuk selalu menikmati rezeki yang didapat bagaimanapun bentuknya. Nah, jadi sebelum kita memulainya lebih jauh, tentu jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1093 kita kali ini diberi judul Luffy vs Kizaru. Dalam chapter ini kita mendapatkan cover request dari seorang pembaca yang menampilkan beberapa Tarsius mencuri kacamata Koby dan juga Helmeppo. Chapter One Piece 1093 dimulai dengan menampilkan lanjutan cerita sebelumnya, yang dimana Kizaru sudah berhasil tiba di depan dari Vegapunk. Luffy yang dalam wujud Gear 5 berhasil mencengkram tubuh dari Kizaru, yang dimana sang laksamana ini tampak dengan raut wajah yang biasa-biasa saja. Semua yang ada di dalam laboratorium ruang kontrol tersebut tampak kaget melihat Luffy yang sudah dalam wujud raksasanya dengan Kizaru yang sudah dalam genggaman tangannya. Luffy kemudian memutar-mutar tangannya dengan kecepatan penuh yang berakhir dengan terhempasnya sang laksamana jauh menembus tembok dan menuju keluar dari pulau. Luffy berkata dia akan terbang jauh. Teman-temannya bilang ini kesempatan kita, harus melarikan diri sekarang. Ayo pergi selagi Luffy membuat Kizaru sibuk. Kemudian Chopper bertanya, kemana tujuanmu Atlas? Atlas bilang dia akan pergi ke lapisan bawah untuk mencuri otoritas komando dari Pacifista. Jika aku tidak mengambil alih komando mereka dan menonaktifkan penghalangnya, Laser akan menembak jatuh kita. Vegapunk bilang bahwa itu adalah pilihan yang terbaik di dalam pulau ini. Tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari Vegapunk. Orang yang dapat mengontrol PX akan menjadi pemenangnya. Kemudian di sana Vegapunk pun ingin ikut dengan mereka. Dia bilang, tunggu Atlas, aku akan pergi. Usopp pun berkata, kau adalah orang terakhir yang harus pergi ke sana. Ini adalah sebuah insiden di mana kehidupanmu akan ditentukan di sini. Kemudian di sini Vegapunk menginformasikan kepada Franky bahwa Bonnie berada di lapisan bawah. Franky berkata, jadi dia masih hidup. Itu melegakan. Dia ditendang oleh Kizaru dan terkena penghalang. Kemudian mendengar hal tersebut, Franky dan juga kelompoknya pun akan bersiap untuk segera menolong Bonnie. Nah, sementara itu Sanji dan juga Jinbei berada di lantai 2. Dia berkata ke Franky, halo, ini Sanji. Jika kau ingin menyelamatkan Bonnie-chan, maka aku pasti akan ikut. Jinbei pun berkata, Vegapunk, aku mengumpulkan semua barang bawaanmu yang kau suruh. Aku akan menuju ke pintu belakang. Semuanya, mari kita semua bertemu di sana. Sementara itu, kita pun melihat kondisi yang terjadi di lapisan bawah dari pulau. Di sana ada kejadian di mana beberapa tentara marinir menjadi anak kecil dan juga orang tua. Nah, ternyata ini adalah ulah dari Bonnie. Mereka pun bilang, jangan mendekat dulu ke bagian tengah dari kota. Bajak laut Jewelry Bonnie ada di sini. Dia bersembunyi di suatu tempat. Jadi berhati-hatilah, usia kalian akan dimanipulasi. Eksekusi langsung Bonnie jika terlihat. Sentomaru telah kita lihat, dia dibakar menjadi hitam. Di sini pun terlihat Bonnie yang bersembunyi di balik batuan dengan beberapa luka yang cukup banyak. Nah, pada saat inilah ada flashback kecil di mana memperlihatkan Bonnie yang ternyata diselamatkan oleh Sentomaru pada saat dia sempat terkena tendangan oleh Kizaru yang hampir saja menyentuh bagian barrier dari pulau ini. Dan dia ada pada saat itu, dia langsung berupaya untuk menolong. Sentomaru bilang ke Bonnie, pergi segera dari sini, marinir akan segera datang. Kita kembali ke masa sekarang. Bonnie bilang, apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah aku harus melanjutkan untuk bersembunyi seterusnya sampai semua ini selesai? Panel kembali berpindah dan sekarang kita menuju ke lab base. Di sana terdapat pertarungan lanjutan antara sang pemburu bajak laut Roronoa Zoro yang bertarung dengan salah satu anggota dari Super Bowl, yakni Rob Lucci. Mereka berdua menggunakan teknik lanjutan mereka, yakni Zoro menggunakan 3 pedangnya, sedangkan Rob Lucci sudah masuk ke dalam mode awakening. Pedang Zoro dibalut aura api seperti persis yang ia perlihatkan pada
pada saat melawan sang Lunarian King. Pertarungan mereka benar-benar intens dan saling beradu bacotan antara satu sama yang lainnya. Zoro berkata, dengan level ini kau tidak akan bisa melawan kapten kami. Luffy pun bilang, akan sangat berharga sekali jika bisa membunuh kru Yonko nomor 2. Panel kembali terpotong dan sekarang cerita melanjutkan pertarungan yang dahsyat antara Luffy yang melawan sang Laksamana Kizaru. Sebelumnya Luffy berhasil untuk melempar Kizaru sejauh mungkin dan kita pun melihat bahwa Kizaru sudah benar-benar jauh melewati pulau dan dia sedikit lagi terjun bebas ke lautan. Namun dengan benar-benar santai dia bisa bermanuver kembali naik ke udara. Dia mengeluarkan teknik favoritnya, yakni Yasakani no Makatama. Bulir-bulir cahaya melaju ke arah dari pulau kemudian sampai pada titik di mana cahaya tersebut berada di depan dari Luffy. Cahaya tersebut berubah menjadi kloningan dari Kizaru yang berjumlah benar-benar banyak yang berbentuk cahaya. Luffy tentunya kaget dan matanya pun keluar. Kemudian kloningan tersebut pun melanjutkan teknik yang bernama Amano Murakumo. Teknik ini mengeluarkan sejenis pedang cahaya dan kemudian langsung menyerang Luffy, namun sang Dewa Matahari berhasil untuk menghindarinya. Kemudian dilanjutkan pada saat Luffy ingin mengeluarkan tekniknya dan tiba-tiba saja dia pun terkena sedikit cahaya tersebut dan kemudian Luffy kembali kebingungan. Dia berlari dan mengatakan di mana sebenarnya tubuh aslinya berada saat ini. Cahaya tersebut berlari mengejar Luffy dengan cara berbaris. Kemudian Luffy dengan tertawa mengeluarkan teknik barunya yang bernama Gomu Gomu no Downstamp. Luffy bilang, apakah aku mengenai salah satunya yang asli? Ternyata tidak ada satupun tubuh asli yang diajak bertarung. Dia benar-benar syok karena tubuh asli dari sang Laksamana sudah mencekik salah satu krunya yakni Usopp. Beruntungnya pada saat itu Vegapunk sudah kabur dengan beberapa kelompoknya untuk menuju ke bawah. Kizaru bertanya kepada mereka sekarang di mana keberadaan dari Vegapunk berada. Di sisi lainnya terlihat Vegapunk bersama dengan Atlas dan juga Sanji sudah menaiki sebuah kendaraan yang Vegapunk beri nama Vega Tank. Mereka bersiap akan segera menuju ke lokasi dari Bonnie berada dan menyelamatkannya. Keberadaan dari Vegapunk pun diendus oleh Kizaru dari kejauhan yang akan bersiap menggunakan jari cahayanya. Kizaru bilang, jadi rencana apa yang akan kau lakukan sekarang Vegapunk? Luffy benar-benar panik. Dia berkata, Paman Apple jangan keluar, kau akan terbunuh. Nah saat Kizaru ingin melancarkan serangan cahayanya, tiba-tiba saja Luffy datang dan memakan semua cahaya yang Kizaru keluarkan. Ini berakibat semua dari tubuh Luffy mengeluarkan semua cahaya yang ditembakannya tersebut. Kemudian kita pun melihat kendaraan dari Vega Tank turun dari atas menuju ke aula kota. Di sini Atlas berteriak, perhatian bagi semua pasifista. Perubahan terhadap komando perintah dari Vegapunk, bersihkan semua para marinir dari pulau ini. One Piece chapter 1093 pun ditutup dengan pasifista yang terlihat bereaksi atas perintah tersebut. Dan satu panel yang cukup mengerikan memperlihatkan Gorosei Saturnus melihat semua itu dengan tatapan yang mengancam. Jadi sekian saja ya pembahasan mengenai review chapter 1093 kita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang akan terjadi selanjutnya setelah Gorosei Saturnus bereaksi atas paniknya pasukan marinir yang sampai saat ini masih belum menyelesaikan misi utamanya? Dan apa yang akan terjadi jika mimpi buruk memang akan menjadi kenyataan setelah salah satu Gorosei akan turut campur dalam pertarungan ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada pengucapan yang kurang maupun informasi yang miss. Sampai jumpa di pulau berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.